yang bikin panik adalah ibunya itu kejang-kejang lagi. Oh, kejang. Kejang, kayak orang sekarat. Wow. Jadi Kenapa Anda tertawa? Sekarat kok Anda tertawa nih? enggak, jadi kayak orang sekarat di laut gitu kan ya. Oke. Panik lah, situasinya panik lah. Panik banget. Situasi Panik banget. Oke. Lumayan tegang, badan diangkat gini. Terus tidak lama ibu itu belet gitu. Lost gitu ya? Sobat Cerdas, jangan lupa subscribe dan aktifin tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Teman-teman, selamat datang kembali di Korkal Siniar setelah sekian lama kita tidak muncul. Sudah bersama saya seorang Gojek viral. Kayak apa, Cok? Ngomong. Ini, teman-teman, jadi ceritanya gini. Gimana ceritanya, Pak? Si dia ini biasanya kan ada di belakang sana nih. Dia biasa ada di belakang kamera, teman-teman ya. Sekarang dia duduk di sini. Itu alasan utamanya adalah karena dia habis mengalami kejadian yang menurutku sayang banget kalau nggak diceritain di sini gitu. Karena oh ya teman-teman, untuk informasi bahwa tahun ini Koran Kaltim tuh memasuki usia 17 tahun. Wah, ini adalah kejutan yang menarik untuk diceritakan mengawali ulang tahun 17 tahun Koran Kaltim. Yes. Apa kejadiannya waktu itu? Kejadian yang mana nih? Begitu Biar banyak. teman-teman tahu, biar teman-teman tahu. Begitu banyak kejadian. Ini bacanya dulu nih. Ya. Nah, itu dia. Oh, gitu. Gimana? Terus apa yang ditanyain apa nih? Mulanya gimana sampai akhirnya kejadian itu? Oke, jadi gini. Waktu itu sekitar pukul 2 kalau nggak salah, jam 2 siang. Oke. Itu aku habis nganter orderan di salah satu rumah di Jalan Aop Sarani. Oke. Gang berapa gitu lupa. Selesai orderan itu aku lagi mau mencari orderan lain. Jadi menuju ke arah kota, rencananya kembali ke base camp, menuju ke arah kota. Di perjalanan di salah satu rumah makan, tiba-tiba aku distopi oleh seorang ibu-ibu. Ibu-ibu yang ada di foto tadi ya, teman-teman ya. Oke. Jadi ibu-ibu itu nyetopin sambil teriak, "Mas, ojek," gitu kan. Mas ojek, oke. Iya. Seperti biasa lah ya. Seperti biasa. Awalnya nggak ada pikiran aneh-aneh kan. Oke. Seperti apa ya, penumpang offline pada lainnya kan. Kan udah biasa kita jalan dipanggil nganter offline gitu. Oke, bisa offline gitu ya? Bisa offline. Siap. Karena mungkin nggak punya aplikasi. Singkat cerita, ibu itu naik. Langsung naik nih? Langsung naik. Tanpa ngasih tahu tujuannya kemana? Enggak, naik dulu. Langsung naik, Naik dulu. Gokil. Naik dulu. Langsung naik, oke. Karena setnya ibu-ibu ya? Setnya Ibu-ibu kayak nggak mungkin juga dia melakukan kejahatan gitu ya? Iya, kayaknya Oke, enggak. siap. Oke, ibunya naik. Di perjalanan itu ibunya curhat. Curhatnya macam-macam lah. Salah satunya dia bilang, "Aku sakit." Dia bilang kayak gitu. Oke. Ngobrol-ngobrol, "Ibu tinggal di mana?" Aku tanya gitu kan. Itu belum tahu nih dia mau kemana nih? Belum tahu. Belum tahu dia Belum mau tahu. kemana? Dia bilang jalan aja Mas dulu. Oke, Bu. Oh, oke. Dia bilang gitu aja kan. Oke, baru aku tanya, "Tinggal di mana, Bu?" Basa-basi kan. Di Antasari. Oh, oke, tinggal sama siapa di sana? Oh, enggak. Di Antasari, Mas. Aku tinggal sama anak-anakku. Oh, Gitu. oke. Oh, gitu, Bu. Oke. Terus di perjalanan ibu itu sampai di pom bensin Juanda, sebelum pom bensin Juanda, ibu itu tiba-tiba nepuk pundak. Bunda, kayak mau ikut sholat dia. Oke, nepuk terus bilang, "Mas, kita putar balik, turunkan aku di situ." Dia bilang kayak Di gitu. situ, nggak tahu di nggak situ. disebut daerah. Ada disebut salah satu kedai kopi Oh, di oke, daerah Samarinda Juanda ya? situ. Oh, oke, siap. "Mas, putar balik, aku turun situ." Loh, kenapa, Bu? "Nggak apa-apa, Mas, aku mau turun situ aja." Oke. Oh, oke. Namanya Nurut kita- aja ya? Nurut aja. Memang nggak ada firasat apa-apa nih? Nggak ada. Nggak ada firasat Nggak apa-apa. ada. Oke, lanjut, Terus lanjut. setelah itu putar balik, set. Nah, pas udah mau deket kedai kopi itu, ibu itu tiba-tiba spontan nepok lagi. Oh, kirain uhuy. Nepok lagi. Stop. Kan kaget ya. Lagi enak-enak nyetir. Itu berapa lama kira-kira dari dia minta putar balik? Nggak jauh lah. Pokoknya kisaran putar balik itu nggak terlalu jauh lah. Nggak Mungkin jauh. ada sekitar 10 meter atau 20 meteran lah. Nggak terlalu jauh. Dia berubah pikiran lagi nih? Berubah pikir lagi, "Mas, stop, turunkan aku di sini." Dia bilang gitu.
kenapa? Terus ya udah kan namanya sesuai. Jaraknya berapa jauh dari kedai yang dia maksud tadi? Nggak terlalu jauh sih. Nggak terlalu jauh. Mungkin ya sekitar 5 meter atau 5 10 meteran. meteran. Udah deket banget dong. Deket berarti ya? banget. Oh. Udah deket banget, tapi ibu itu nggak mau minta Nggak nggak mau turun di depannya. lokasinya. Dia Oh. minta turun sebelumnya. Dia Oke. bilang. Ya udah nggak masalah kan, sesuai request Sesuai kan. request. Sesuai request. Ya udah aku turunin, terus ibu itu mulai ini nih kayak orang lemes gitu ya. Kayak orang lemah. Kayak orang lemes. Matanya itu kayak berkurang-kurang gini. Oh, matanya kedip-kedip gitu ya? Gini-gini. Oh, oke. Mulai agak-agak oleng. Nah, di situ aku agak takut nih. Oke. Kenapa, Bu? Nah, terus nggak lama kepalaku pusing, Mas, sakit. Ya Itu udah, posisi berhenti sudah ya? posisi berhenti. Jadi aku turun. Heeh. Bu tunggu, ibunya masih di atas. Ibunya masih di atas Di atas motor. Aku turun karena Oke. dia udah mau gelagat kayak Kayak orang mau- sakit gitu. mau jatuh, Kayak mau oke. jatuh. Jadi aku Oke. ini saat turun dulu lah biar nggak jatuh bareng-bareng kan nggak enak. Terus abis itu ibu itu aku pegangin. Bu pelan-pelan pegangin Aku pegang ibunya pegang aku. Heeh. Bu pegang aja pundak. Pundak. Biar ibunya enak turunnya. Sudah Turunlah gitu, dia. Turunlah dia. Oke. Dengan posisi tanganku masih dipegang sama ibunya. Oke. Dua-duanya gini, Mas, aku nggak kuat. Oh ya udah pegang dulu, Bu. Tunggu, Bu ya. Ini motor nunggu standar. Jadi aku megang motor sama ibunya. Posisinya agak susah. Oke. Di pinggir jalan ini. Di ya? pinggir jalan, betul. Jalannya padat tujuan Anda tuh ya? Padat, Lagi padat, oke. padat. Oke. Iya. Terus turun nggak lama, ibunya itu gimana? Langsung badannya itu miring gini. Oke. Jadi tanganku ini ketarik sebelah. Ketarik sebelah. Jadi badanku gini, sebelah pegang motor, pegang ibunya kan. Oke. Terus ibunya jatuh, nggak lama. Waduh, panik sudah aku kan. Ku lepas ibunya, motorku standar. Ku angkat ibunya itu. Ternyata berat kan. Dari visualnya kelihatan ya teman-teman ya, dari foto tadi Ternyata- tuh. Foto ini nih, foto ini. Nah. Ternyata bukan ibunya yang berat, akunya yang nggak kuat. Akunya nggak kuat. Berbaik sangka sekali. Terus pas diangkat, ternyata akunya nggak kuat, jadi aku nyetopin orang siapa aja yang lewat di situ. Oke, untuk minta bantuan. Untuk minta tolong, minta bantuan, tepat sekali. Jadi aku stopin, siapa aja yang lewat aku stopin. Nah, alhamdulillah waktu itu ada 2 orang pasangan mungkin suami istri ya, Oke. berhenti. Terus nggak lama ada Pakai motor atau mobil? pakai motor. Pakai motor. Motornya Beat, saya masih ingat. Masih ingat. Oke. Beat warna merah. Terus yang satunya Emang ada pengguna Beat ini baik-baik dong ya? Ini dia pengguna Beat juga nih. Thank you pengguna Beat. Tuh, lanjut. Oke, terus udah lama datang salah satu lagi, aku stopin lagi, udah lama ada driver lain yang ikut stop. Driver Maxim lah ya, aku sebut aja. Terus abis itu kami kan bingung ya, kenapa Mas? Semua orang pada nanya ke aku. Iya. Oh, udah mulai rame. Udah belum, waktu itu belum baru 4 orang aja. Baru 4 orang. Yang driver, suami istri, aku, sama ibu itu Sama berarti ibu 5 tuh. orang. Oke. Kenapa Mas pada nanya? Nggak tahu, tiba-tiba ibunya pingsan. bilang Oke. gitu kan. Anggapannya pingsan waktu itu. Anggapnya pingsan waktu Oke. itu. Oh iya Mas, bawa ke sana dulu ke tempat yang teduh. Oke. Ke Maksudnya mau diangkat gitu? Mau diangkat. Oke. Ke tempat apa ya? Warung Padang nggak di situ kalau nggak salah ya? Bukan. Itu salah satu kantor. Kita mau ke terasnya gitu. Oh, oke. Untuk meneduhkan ibu ini. Gitu. Jadi kami angkat ke sana. Habis itu, kenapa bu? Masih sadar Ibunya masih setengah sadar. Setengah sadar. Ya. Terus nanya ke aku. Ya gue bilang, aku juga nggak tahu. Ibunya Ini tiba-tiba kenapa? seperti itu. Oh, gitu. oke, betul. Bawa dari mana Mas? Dari situ tadi. Mau kemana Mas? Nggak tahu, ibunya tadi bilang mau ke Antasari. Oh. Tapi tiba-tiba di sini dia minta stop. Pindah dulu, Coba oke. periksa HP-nya katanya. Periksa tasnya, siapa tahu ada HP-nya kan. Ya, aku izin disaksikan sama yang lain. Ini aku buka ya tasnya ya. Aku buka, aku cari, ternyata nggak ada handphonenya sama Nggak ada sekali. handphone. Nggak ada handphonenya. Ya udah, jadi bingung. Ibunya yang awalnya lemes, dia bahasa orang tuh kayak ngeden gitu. Mengerang atau kayak kesakitan. ya kayak kesakitan gitu, gitu kan. Tapi ini mulai banyak yang datang nih, belum? Mulai banyak yang agak ramai. Karena udah mulai kritis nih ibu ini. Udah mulai. Kayaknya. Oke. Terus udah lama ibunya itu yang bikin panik adalah ibunya itu terus baring. Oh, yang tadinya Tadi setengah baring. Setengah sorry. baring. Tadi setengah baring, terus ibunya baring. baring. Merem.
Oke. Merem. Habis itu, nah kami sibuk. Jadi ada yang nelponin ambulans pada waktu itu. ada sampai nelpon ambulans? Ada, sampai ditelepon ambulans baru habis itu. Biasanya relawan cepet nih yang kayak gini. Relawan cepat. Oke. Ada yang nge-share di Facebook kali ya, atau gimana gitu. Terus, tidak lama ya belum sempat datang. Ibunya itu kejang-kejang lagi. Oh, kejang. Kejang. Nah, terus ini diduga kayak orang sekarat. Wow. Jadi Kenapa Anda tertawa? Sekarat tuh. Anda tertawa ini. enggak, jadi kayak orang sekarat tuh maut gitu kan ya. Oke. Panik lah situasinya, panik lah. Panik banget. Situasi Panik banget. Oke. Lumayan tegang, baru diangkat gini. Terus tidak lama ibu itu blek gitu. Lost gitu ya? Lost. Wah. Jadi diduga Situ tuh. udah nggak ada. Wah. Dan orang-orang dan pada posisi di situ pas kebetulan kok ya aku yang megang gitu. Ya kok pas aku yang megang gitu loh. Entah gimana ya. Mungkin karena mereka ngiranya itu penumpangku ya tanggung jawabku gitu ya. Makanya betul. kok pas ya aku yang megang ya. Apa yang ada di kepalamu, anjir meninggal di tanganku nih. Ya jadi aku udah lain-lain tuh pikiranku, wah aku nggak bisa pulang nih, bisa nginep di Polres aku nih, gitu kan. Minimal untuk jadi saksi lah ya. Untuk jadi saksi, Iya. gitu kan, wah bisa nggak pulang aku nih, nggak bisa ngojek lagi nih gue, sementara kan, mikir gitu. Terus nggak lama ada yang ngomong, ini ambulannya udah mau datang, bilang kayak gitu. Terus ibu itu tiba-tiba bangun. Bentar dulu. Ibu itu bangun. Waktu dia lost tadi, mungkin diduga meninggal tadi. Ya. Berapa lama waktunya tuh sampai orang-orang panik tuh? Mungkin ada sekitar 2-3 menitan lah. 2-3 menit. Chaos banget di situ. 2-3 menit. 2-3 menit lumayan sih. Meninggal lah gitu ya. Baru aku yang nggak ngerti medis sama sekali kan, sok-sokan karena ngeliat di TV kalau ngecek nadi itu kan di tangan sini. Ngecek ya. nadi, memastikan. Mencoba memastikan masih ada enggak. Oke. Ternyata Dan hasilnya nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada detaknya, nggak ada denyutnya. Aku nggak nemu titiknya mungkin ya. Dan kamu makin menganggap bahwa anjir nih meninggal nih, Bu. Iya, karena yang lain-lain pada udah pasrah. Hmm. Mas udah lewat. Pada ngomong begitu. Wah. Pas udah lewat, waduh, kayak apa ini? Baru mereka ya agak mundur lah ya. Oke, ini meninggal nih. Gitu. Oh ya meninggal nih, agak mundur. Mas sudah lewat. Ya. Mungkin aku bisa nebak karena kamu tiba-tiba udah penumpang offline, diajak jalan muter balik, tiba-tiba sakit terus meninggal. Itu panik banget dong di kepala. Panik banget lah, pasti. Panik. Bingung aku mau berbuat apa. Nggak tahu mau ngapain. Nggak tahu mau ngapain. Intinya udah selesaikan dulu inilah ya. Gitu. Ya intinya ke situ. Sampai ada yang bilang ambulansnya dekat. Ambulansnya sudah dekat. Ibu-ibu bukan ambulansnya dekat. Ambulansnya sudah mau TW. Sudah mau datang. Oke. Tiba-tiba itu bangun begini. Posisinya lihat ke atas, kosong. Aku udah sehat. Kata ibunya. Meninggal ibunya. Jadi di situ aku apa ya? Jadi ini agak skeptis gitu ya. Agak curiga. Gitu. Nah. Mau gimana ya? Ada yang janggal, lebih tepatnya ada yang janggal lah. Karena perubahannya cepat banget. Oke. Gitu nah. Terus enggak lama ibu itu berdiri dan sebagainya. Ya maaf aja, ibu ini tiba-tiba minta sedekah. Bahasanya begitu. Kepada orang-orang yang di situ. Berubahnya cepet banget ya? Banget. Dari yang tadinya sakit, pingsan, hampir meninggal. Diduga udah meninggal. Bahkan udah meninggal, bangun, tiba-tiba minta sedekah. Tiba-tiba bangun minta sedekah. Oke, prank terbaik abad ini. Wow. Di situ. Apa responnya orang-orang yang di situ? Ya udah bubar jalan. Begitu tahu minta sedekah langsung cabut orang-orang. Ya langsung cabut. Langsung malas gitu. Langsung malas udah. Oh. Cuman ya namanya aku tuh nggak tahu ya dia ini sakitnya beneran atau gimana, aku nggak tahu. Yang jelas dia seperti tertatih-tatih ya. Oke. Jadi ya karena itu posisi agak turun dari kantor itu. Oke. Jadi ya tetap ku pegang, tetap pegangan aku sampai ke bawah. Tapi dia minta anterin lagi nggak ke tempat tujuan? Enggak, mungkin ibu itu sadar malu. Udah malu gimana terus dia pergi gitu aja. Nggak jadi mati nih gua nih. Tapi aku penasaran, gimana cara dia ngomong minta sedekah? Kayak minta sedekah, bangun minta sedekah loh. Bangun duduk terus udah lama, berdiri ibunya. Enggak ke aku, tapi ke orang yang lain. Ke yang lain. Terus dia bilang apa ya? Oh, Pak, minta sedekahnya dong, Pak. Langsung gitu. Wah.
ada sedekahnya Pak, minta sedekahnya Pak untuk ini, untuk apa gitu aku nggak terlalu merhatikan. Intinya dia minta sedekah. Minta sedekah. Kebetulan ada yang teman ini, teman ojol yang bantuin, dia berbisik sama aku. Dia bilang, ini kata bubuannya di grup, ibu ini emang udah sering seperti ini gitu. Nggak sekali dua kali. Ya nggak sekali dua kali, udah sering melakukan ini, jadi udahlah biarin. Udah skip aja lah. Udah skip lah gitu, udah. Ya lumayan orang dari seberang jalan itu pada datangan udah kesini. Sampai satpam kali ya, ada satpamnya kesini. Ya bagus, mau nolongin kan gitu ya sekalinya. Ya itu. Oke. Seandainya ibu itu ngomong dari awal, dari nggak usah pakai drama. Nggak usah gitu drama ya. meninggal itu ya. Takut Pak. Aku seumur hidup baru nemenin orang meninggal tuh sekali. Waktu itu kejadian waktu salah satu temanku meninggal di sungai. Pas kok ya aku juga yang megang gitu. Itu takut banget aku. Nah ini mau kejadian lagi. Ini tapi mau prank ternyata. Nah Mitra ini sebelum ini, berarti sampai akhirnya kejadian itu viral di beberapa akun-akun ini ya, akun-akun kota gitu. Ya. Itu siapa kira-kira yang moto tuh? Jadi pada posisi itu, jadi lanjut cerita ya. Setelah itu kan aku ya campur aduk lah. Pertama gitu ya? panas, baru ya kecewa lah. Maksudnya kayak gimana sih gitu kan. Walaupun ngerasa selamat juga ya. Iya. Syukur lah ya. Ternyata prank doang gitu. Tapi ya agak kesel lah kan gitu. Mana panas, kita capek. Karena itu ya udah aku memutuskan untuk kembali ke base camp. Dan aku tidur lah di sana. Terus nggak lama, mungkin setengah jam, temanku ini nelponin. Nggak aku angkat kan karena posisi tidur. Pas aku bangun, gue lihat banyak chat dari teman-teman. Katanya, Ika viral. Katanya. Gini. Itu aku belum tahu viral apa. Nolongin ini. Dikerjain ini. Wah, bingung lah, aku cari lah. Oh, ternyata ini. Aku taunya malah telat. Aku udah tidur tuh. Oke. Jadi pelajarannya teman-teman ya. Ini bingung juga ya jadinya. Kita kalau ngadepin situasi kayak gini di jalanan harusnya ditolong dulu sih emang ya. Ya benar. Ditolong dulu, pastikan dia mendapatkan pertolongan dulu. Terserah nanti dia ternyata mau prank atau mau apalah ya. Itu belakangan. Ini pelajarannya teman-teman. Ini mudah-mudahan sih siapapun yang keluarga dari ibu itu kalau nonton video ini tidak bermaksud untuk menertawakan. Saya cuma ketawa karena lucu aja gitu. Karena lucu gimana ya? Kita nolongin orang ternyata cuma prank gitu. Benar. Itu lucu banget karena supaya nggak terjadi lagi lah kayak gini. Sudah lah kalau mau niat ngeprank gitu mending minta langsung aja gitu. Mending ngomong lah. Mending minta langsung. Kalau ada 1.000-2.000 ya insya Allah kita bisa dibantu, betul. Tanpa atau kalau minta bantuan bisa ke Basnas gitu atau ke dinas sosial gitu lah ya. Atau yang paling penting atau yang paling mungkin dilakukan adalah bekerja dengan baik, teman-teman. Baca berita di Koran Kaltim, banyak lowongan kerja di sana. Baca pusaran.media.com juga banyak informasi menarik yang baru di sana, juga ada lowongan seputar CPNS dan lain sebagainya, P3K ada semua di sana. Juga baca seputar fakta.com ya. Nama-nama yang gue sebut tadi adalah bagian dari Koran Kaltim yang sekarang udah punya banyak keluarga baru gitu ya di usia 17 tahun ini. Terima kasih Peri udah datang ke sini karena biasanya dia di belakang sana, sekarang dia duduk di sini menceritakan kejadian yang gokil itu. Mudah-mudahan gak ada lagi kejadian kayak gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan gak ada lagi warga Samarinda terutama atau warga Kalimantan Timur yang nonton video ini bisa jadi pelajaran. Jangan baik tapi tetap juga harus waspada. Betul. Waspada. Apalagi buat teman-teman ojol nih ya. Benar. Teman-teman ojol ini kan di jalanan ya. Jiwa heroiknya kan menurut aku solid lah orang-orangnya. Ojol ini. Benar. Kalau ada yang minta bantuan dilihat dulu nih latar belakangnya apa ya. Jangan cuma ngeprank doang gitu ya. Ya. Ibu jangan ngeprank lagi lah, Bula. Terima kasih teman-teman sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nama Kurus dipamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.